mafia tanah di Cibedug Hilir, Desa Nagra, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Kembalikan hak kami. Para oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Semangat kebangsaan Sofyan Jim Mamesa diaplikasikan dalam bentuk perjuangan hancurkan oligarki dan mafia-mafia di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kabupaten Bogor, tanggal 17 Agustus tahun 2026. PT Summarecon Bogor milik S.A. Sucipto Nagaria secara terbuka dan fakta jelas telah membangun negara Summarecon Bogor di dalam wilayah NKRI, dengan melibatkan sumber dana jaringan mafia internasional. Dunia digital yang semakin terbuka, kini semakin membuka pula berbagai informasi positif ataupun negatif, yang bisa diketahui khalayak masyarakat. Sebagai contoh, satu perusahaan yang mengaku besar dan ahli di bidang properti itu ternyata bukanlah kondisi yang sebenarnya. Mereka bangun brand image, memiliki tampilan bagai buah yang ranum, harum dengan warna menarik di kulitnya, tetapi ternyata busuk di dalamnya. Dalam wilayah abu-abu perusahaan properti tersebut, PT SA telah beroperasi membangun rumah sejak awal tahun 1975-an, di banyak lokasi di Indonesia hingga kini. Negatifnya, bahwa prestasi ini ternyata tidak diraih dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai kaidah dan tujuan perusahaan, yaitu membangun clean and clear corporate. PT SA melakukannya melalui jalur kolusi, korupsi dan nepotisme, KKN, dengan oknum pejabat di setiap periode dan jenjang pemerintahan NKRI sejak tahun 1975. Pemilik lahan, petani dan penggarap serta pemilik tanah kecil di setiap proyek perumahan milik PT SA Tbk di Indonesia, selalu dijadikan korban langsung dan hanya disisakan penderitaan hingga ke anak cucunya. Pola KKN PT SA dengan oknum pejabat pemerintahan, baik di lingkup eksekutif Pemda, legislatif di DPR dan DPRD hingga di yudikatif dengan oknum pejabat bidang hukum. Dan ini justru dijadikan alat untuk menekan dan merampok hak rakyat serta mencuri aset-aset tanah negara, secara ilegal, sistematis dan gratis. Kepiawaian menyuap dan menyogok oknum di berbagai jenjang dan tingkatan jabatan di NKRI sudah pula diwariskan oleh pendiri dan pemilik PT SA, Sucipto Nagaria sejak PT SA didirikan. Hingga kini warisan jahat ini sudah sampai di anak, cucu dan kerabatnya. Keluarga ini tanpa rasa bersalah mengambil kesempatan dan keuntungan dengan melestarikan KKN perusahaan, bersama oknum pejabat di setiap periode dan jenjang jabatan di pemerintahan, baik di pusat dan daerah. Pola KKN yang terus dilestarikan sejak lama, membuat prestasi semu PT SA Tbk tidak pernah menurun sedikitpun dalam merampas hak milik rakyat banyak. Dengan pola KKN mereka nyata terbukti bisa merubah hukum dan peraturan menjadi sesuai dan mendukung kegiatan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa PT SA sudah memiliki dasar kemampuan yang didukung sarana untuk mendirikan negara di dalam negara, yaitu negara Summarecon Bogor di dalam negara NKRI. Di masa pemerintahan RI 1 Presiden ke-8, diduga PT SA mencoba semakin aktif untuk merealisasikan cita-citanya membangun negara dalam negara di NKRI. Karena ada backup dan kedekatan keluarga pemilik PT SA dengan oknum pejabat pusat dan daerah, oknum partai baik yang berseberangan maupun pendukung pemerintah saat ini, berbagai bukti menyiratkan hal itu. Yang perlu diselidiki oleh pemerintahan bersih saat ini adalah dugaan banyaknya dana asing yang turut ikut masuk ilegal ke PT SA. Apabila ditelusuri benar, dana ini dapat dikategorikan sebagai dana untuk tujuan subversif menjatuhkan pemerintahan yang sah di NKRI. Diduga dana masuk melalui jalur mafia internasional seperti dana kelompok Soros dan lain-lain. Faktanya NKRI sedang digoyang mereka kelompok mafia internasional. Apakah PT SA mendukung dari dalam NKRI? Benar atau tidak, maka perlu banyak buka informasi dari manapun dan oleh siapapun yang cinta pada tegaknya NKRI, karena informasi dunia sangat terbuka dan terhubung satu sama lain.
Sofyan Jim Mamesa adalah seorang pejuang keadilan, beliau adalah narasumber yang telah menjadi korban perampasan. Hak tanah miliknya seluas 70 hektar di Desa Gunung Gelis Bogor dirampas oleh PTSA. Hingga kini beliau siap berbagi informasi akurat bersama para korban lainnya dan Sofyan Jim Mamesa telah secara terbuka akan memberikan informasi yang seterang benderangnya. Dan secara online beliau dapat dihubungi langsung di HP 0823 1580 0800. Awal dari perjuangan seorang Sofyan Jim Mamesa diangkat. Pemberitaan sejak awal 2021 kurang lebih 13.000 YouTube, Google, Internet, Instagram, medsos, TikTok, koran, email-email yang mencapai kurang lebih dari 122 juta email se-Asia dan Asia Tenggara. Dan akhirnya desakan rakyat anak bangsa Indonesia bersama korban-korban petani penggarap bukan hanya yang ada di PT Summarecon Tbk tapi seluruh Indonesia membuat novel dan hampir 200 juta menyuarakan kepada pusat pemerintah pusat agar mendapat penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Sofyan Jim Mamesa. Karena beliau adalah narasumber pemilik tanah Gunung Gelis 70 hektar sekaligus pemegang kunci kontak Pandora dan menjadi garda terdepan untuk rakyat anak bangsa Indonesia selama berjalan 12 tahun. Pembongkar nahi mungkar, dan akhirnya pemerintah menarik semua sertifikat-sertifikat bukan hanya di Summarecon tapi di seluruh Indonesia kembalikan lagi seperti semula yaitu letter C milik rakyat yaitu petani penggarap dan korban-korban dari korban mafia tanah mafia hukum yang berada di dalam PT-PT bayaran. Ini adalah cuitan, komentar dari para netizen yang menjadi telah viral dan menjadi trending topik, serta dari pemerintah yang akan mengundang Sofyan Jim Mamesa di tanggal 17 Agustus dan yang akan menentukan di mana tempat serta yang lainnya adalah pemerintah. Inilah yang sering disebut sebagai hukum tabur tuai. Menurut informasi dan dugaan yang telah beredar, anak dari Sucipto Nagaria, yaitu Nadia Sucipto, pernah menyatakan bahwa terdapat pihak yang menjadi backing di belakang mereka. Selain itu, beredar pula dugaan bahwa Sugianto ditempatkan dalam satu sel dengan Presiden Komisaris Sucipto Nagaria, serta terdapat dugaan bahwa keduanya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, begitupun dengan Muljadi Budiman. Ini perlu diwaspadai dengan keadaan PT Summarecon Tbk MCIKJA saat ini bukan lagi keadaan darurat, sebagaimana yang telah beredar A1 bahwa PT Summarecon Tbk MCIKJA, dari semua tanah-tanah yang ada di PT Summarecon Tbk MCIKJA akan segera diambil alih oleh negara. Karena semua aset ini bukan milik PT Summarecon Tbk MCIKJA dan semua itu akan dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sahnya. Sebagaimana koordinator di lapangan Sofyan Jim Mamesa narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA, beliau juga sebagai garda terdepan yang berjiwa NKRI tidak akan pernah gentar sedikitpun. Selain itu juga seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang senasib sepenanggungan dengan Sofyan Jim Mamesa telah mengapresiasi kinerja kerja keras Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana beliau seorang pemimpin yang telah memberangus mafia tanah, mafia hukum, serta para koruptor. Kami akan tetap mendukung strategis militer yang tidak akan ada lawannya, jangan hiraukan mereka-mereka yang telah mencemooh dan menghina pemimpin di Republik ini, semua anggap saja seperti anjing yang menggonggong, dan kafilah akan tetap berlalu. Kami akan tetap berada di belakang serta memberikan support kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami juga tidak akan pernah berhenti berjuang karena ini sudah 90% negara akan sukses di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Maka dari ini, kami para korban bersama tim media serta para mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat, siap mengadakan aksi demo besar-besaran demi tegakkan keadilan dan mengambil hak kami kembali, dengan dipimpin oleh sang garda terdepan narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis yang sejak 2021 telah memberikan warning-warning, win-win solution. Dan hingga saat ini, beliau juga sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk yaitu Sofyan Jim Mamesa. Dan inilah janji sumpah kami anak bangsa rakyat Indonesia akan bersatu, akan memberangus mafia tanah mafia hukum serta mengusir antek-antek asing di muka bumi pertiwi merah putih. Sebagaimana perjuangan Sofyan Jim Mamesa yang telah lama berjuang membela keadilan sudah jelas beliau bukan hanya mengorbankan tenaga, jiwa raga tetapi juga materi yang cukup besar bagi kami anak bangsa rakyat Indonesia, dan hingga bernilai kurang lebih mencapai miliaran rupiah. Dan kepada aparatur negara serta jajaran pemerintah Kabinet Merah Putih kami meminta keadilan yang benar-benar ditegakkan,
Kami akan selalu berjuang selagi narasumber Sofyan Jimmy Mamesa akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sofyan Jim Mamesa seorang narasumber korban perampasan. Hak tanah miliknya seluas 70 hektar di Desa Gunung Gelis Bogor yang dirampas oleh PTSA. Dan atas perjuangannya tersebut beliau akan siap berbagi informasi yang akurat bersama para korban lainnya, dan Sofyan Jim Mamesa akan selalu terbuka dihubungi di WA 0823 158000800. Salam hormat, salam satu hati, salam kemerdekaan, salam NKRI. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.